Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang video tentang penjelajahan Belanda di Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasi Faldo. Nama saya Naila Putri Amelia. Nama saya Vanessa Veronica. Nama saya Fitri Amelia. Nama saya Sabita. Nama saya Salwa. Dan rekan kami yang satunya tidak masuk yaitu Fanya Aulia. Penjajahan Belanda di Nusantara berawal dari tujuan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Tujuan ini berkembang melalui pembentukan VOC tahun 1602 dan kemudian menjadi penjajahan langsung di bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda hingga 1945 yang ditandai dengan eksploitasi sumber daya alam dan penderitaan rakyat melalui sistem kerja paksa dan tanam paksa. Awal penjajahan dan monopoli perdagangan. Kedatangan Cornelis de Houtman tahun 1596. Cornelis de Houtman adalah orang Belanda yang pertama mendarat di di Nusantara, membuka jalan bagi masuknya Belanda ke Indonesia. Yang selanjutnya itu pembentukan VOC. Pada tahun 1602 didirikanlah perusahaan dagang VOC itu untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang berharga di Eropa. Yang selanjutnya ada sistem tanam paksa, diberlakukan tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bons. Sistem ini mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor, kopi dan tebu di tanah mereka, yang kemudian dijual ke pemerintah Belanda dengan harga murah. Perubahan VOC menjadi kerukunan Rontik. VOC tidak hanya berdagang tetapi juga menjadi kekuatan politik dan ekonomi, mengklaim kekuasaan di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Matraman. Perkembangan penjajahan dan eksploitasi. Bangkrutnya VOC setelah runtuh pada akhir abad ke-18, manajemen buruk dan persaingan VOC dinormalisasi oleh pemerintah Belanda. Dan selanjutnya ada pendirian Hindia Belanda pada 1800. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil personil tanah-tanah koloni VOC. Yang selanjutnya itu ada penggerakan kekayaan dan penderitaan penjajahan. Ini menyebabkan penderitaan perubahan kelaparan dan penggerukan sumber daya alam Nusantara untuk keuntungan bagi Belanda. Penjajahan Belanda berakhir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, diikuti dengan perang kemerdekaan untuk mempertahankan kedaulatan. Tujuan utama yang pertama mencari rempah-rempah. Awalnya Belanda datang untuk berdagang, terutama mencari rempah-rempah pala, cengkeh, lada yang sangat laku di Eropa. Yang kedua, menguasai jalur perdagangan. Belanda ingin monopoli perdagangan di Asia Tenggara, terutama jalur pelayaran dan pelabuhan strategi di Nusantara. Yang ketiga, menguasai sumber daya alam Nusantara kaya dengan hasil bumi, kopi, teh, gula, tembakau, karet, minyak bumi, yang semuanya dimanfaatkan Belanda untuk keuntungan ekonomi. Yang keempat, memperluas kekuasaan politik. Dari semula berdagang, Belanda kemudian membentuk pemerintahan kolonial untuk memperluas kontrol atas wilayah Nusantara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran negeri Belanda. Semua ekspoliasi ekonomi ditunjukkan untuk memperkaya Belanda dan membiayai pembangunan di negerinya. Yang keenam, menyebarkan pengaruh budaya dan sistem barat, termasuk dalam bidang hukum, pendidikan, administrasi, dan gaya hidup, yang sebagainya masih memengaruhi Indonesia hingga sekarang. Pengertian penjajahan Belanda di Nusantara adalah proses penguasaan wilayah Indonesia oleh Belanda yang awalnya datang untuk mencari rempah-rempah pada abad ke-16. Awalnya Belanda tuh datang sebagai pedagang lewat organisasi yang namanya VOC pada tahun 1602. Tapi karena ingin menguasai perdagangan,
mereka mulai menguasai daerah, memonopoli dan memaksa rakyat. Nah, setelah VOC bubar pada tahun 1799, wilayahnya diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda, lalu resmi menjadi jajahan Hindia Belanda. Jadi awalnya itu penjajahannya dilakukan oleh VOC, tapi lama-lama akhirnya jadi diambil alih oleh Belanda. Dampak positif dari penjelajahan Belanda di Nusantara. Yang pertama itu membangun infrastruktur jalan, raya, pelabuhan, rel kereta dibangun tapi lebih untuk kepentingan Belanda. Yang kedua, masuknya pengetahuan dan teknologi barat. Misalnya sistem administrasi modern, pertanian dan transportasi. Yang ketiga, munculnya kesadaran nasional, penindasan membuat rakyat bersatu. Lahirlah perlawanan dan organisasi pergerakan nasional. Dampak penjajahan Belanda itu ada dampak negatif. Yang pertama ada ekspoliasi ekonomi. Rakyat dipaksa kerja rodi dan tanam paksa atau kulturis tekstil. Kekayaan alam yang diangkut ke Belanda. Yang kedua kemiskinan dan penderitaan rakyat. Banyak rakyat kelaparan. Contohnya itu pada bencana kelaparan di Jawa Tengah pada saat tanam paksa. Yang ketiga yaitu adanya hilangnya kedaulatan. Raja dan kerajaan lokal kehilangan kekuasaan yang digantikan kontrol oleh Belanda. Yang keempat itu ada diskriminasi sosial. Belanda merupakan pribumi sebagai kelas rendah di bawah bangsa Eropa. Yang kelima yaitu terhambatnya pendidikan. Pendidikan hanya terbatas untuk golongan tertentu. Rakyat kebanyakan dibiarkan bodoh. Penjajahan Belanda di Nusantara bermula dari tujuan mencari keuntungan lewat monopoli rempah-rempah, lalu berkembang menjadi penguasaan politik dan ekonomi melalui VOC dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sistem seperti tanam paksa dan eksploitasi sumber daya menyebabkan penderitaan rakyat, kemiskinan, serta hilangnya kedaulatan bangsa. Namun penindasan itu juga melahirkan kesadaran nasional yang akhirnya memicu perjuangan hingga Indonesia meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang penjajahan di Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekido.